Assalamualaikum kawan-kawan lender dana syariah. Ini adalah berita terbaru tentang dana syariah. Sabtu 15 November 2025. Pertemuan dengan paguyuban lender tertunda. Ini respons dana syariah Indo. Reporter Ferry Saputra, editor Herlina Kartika Dewi. Kontan.go.id, Jakarta. P2P lending berbasis syariah, PT Dana Syariah Indonesia. Tengah diterpa masalah tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil tender. Guna mencari solusi penyelesaian sebenarnya, paguyuban lender dana syariah Indonesia dijadwalkan bertemu dengan manajemen dana syariah Indonesia pada 11 November 2025. Hanya saja pertemuan tersebut tertunda. Paguyuban lender dana syariah Indonesia Bayu menerangkan sehari sebelum pertemuan, manajemen DSI secara sepihak menunda pertemuan tersebut dengan alasan salah satu tim kuasa hukum berhalangan hadir. Sejak pembatalan pertemuan, Bayu mengungkapkan paguyuban lender DSI belum ada kontak lagi dengan manajemen DSI. Ia bilang pihak DSI hanya memberikan informasi bahwa pertemuan diundur menjadi 18 November 2025. Tidak ada info lanjut. Harapannya pihak DSI tak ada yang mangkir lagi, ujarnya kepada Kontan Kamis 13 November 2025. Bayu menerangkan, berdasarkan hasil rekap tim paguyuban lender DSI, tercatat lebih dari 800 miliar rupiah dana tertahan dari laporan 2.593 lender. Dia bilang, menurut pengakuan DSI, terdapat lebih dari 14.000 lender aktif di platform tersebut. Merespon hal itu, Direktur Utama Dana Syariah Indonesia, Taufik Al-Jufri, mengkonfirmasi kepada Kontan bahwa memang terjadi penundaan pertemuan dengan paguyuban lender DSI pada 11 November 2025. Dia bilang pertemuan dijadwalkan menjadi 18 November 2025. Rencana pertemuan antara manajemen DSI dengan paguyuban lender yang semula dijadwalkan pada 11 November 2025 karena suatu dan lain hal dijadwalkan ulang menjadi 18 November 2025. Penjadwalan ulang itu telah dikomunikasikan secara langsung dengan Ketua Paguyuban Lender serta telah mendapatkan pemahaman dan persetujuan, ungkapnya kepada Kontan Kamis 13 November 2025. Taufik menuturkan, sebenarnya perwakilan DSI telah melakukan pertemuan pendahuluan dengan pengurus paguyuban lender di Jakarta pada 4 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, dia menyebut pengurus paguyuban DSI menyampaikan tentang persiapan materi yang akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Nantinya akan dituangkan dalam bentuk piagam kesepakatan charter yang dijadikan acuan bersama, kata Taufik. Taufik mengatakan sampai saat ini proses komunikasi dengan paguyuban lender DSI tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, paguyuban lender dana syariah Indonesia berencana menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen dana syariah Indonesia. Manajemen dana syariah Indonesia saat melakukan audiensi. Bayu menerangkan paguyuban akan menyampaikan aspirasi dan kondisi nyata para lender yang telah direkap melalui formulir paguyuban. Selain itu,
paguyuban menuntut BSI untuk membuka data lengkap terkait jumlah lender, status proyek, serta posisi dana yang sebenarnya agar seluruh pihak memahami situasi secara terbuka dan faktual lengkapnya. Tuntutan lainnya, yakni Bayu mengatakan BSI perlu menyampaikan proposal penyelesaian masalah untuk ditelaah bersama oleh paguyuban. Hal itu perlu dilakukan guna memastikan kejelasan dan kesesuaian isi proposal dengan aspirasi para lender. Bayu juga mengatakan menuntut BSI memberikan kejelasan jadwal pengembalian dana, timeline, serta skema pencairan yang realistis dan terukur bagi seluruh lender. Paguyuban lender DSI juga menuntut piagam kesepakatan charter yang disusun dan diajukan oleh paguyuban akan ditandatangani bersama dengan manajemen DSI. Terkait hal itu, Bayu bilang piagam kesepakatan tersebut harus menyesuaikan dengan poin-poin kesepakatan hasil pembahasan dengan para lender. Pada intinya, paguyuban lender DSI mengharapkan manajemen DSI dapat merealisasikan pencairan awal total dana lender sebagai bentuk komitmen nyata terhadap rencana penyelesaian dalam waktu dekat. Asal tahu saja, akibat masalah yang belum kunjung rampung, OJK telah mengenakan sanksi tegas kepada Dana Syariah Indonesia berupa pembatasan kegiatan usaha sejak 15 Oktober 2025. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman menerangkan, seiring adanya sanksi PKU, maka Dana Syariah dilarang untuk melakukan penggalangan dan penyaluran dana baru. Dilarang juga melakukan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja dan memperkuat permodalan, ujarnya dalam konferensi pers R3 OJK.